Berhenti minum ini itu di sini nggak ada kata. Dibilang bangga ya bangga lah yang pertama. Sebenarnya sih bukan pilihan ya mas, tapi gimana ya, kayak terinspirasi gitu dari teman dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gambate. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Ego Blaret. Nah, video kali ini saya akan membahas kenapa pemuda Indonesia yang ada di sini memilih menjadi pemagang di Jepang. Gimana keseruannya? Simak terus ya sampai selesai. Cus. Oke, sekarang saya bersama senior saya di sini. Dengan siapa, Mas? Nama saya Denis. Asal dari Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu. Tahun berapa? Udah berapa tahun di sini? Saya awal kesini tahun 2000 berapa itu? 2010 kalau nggak salah. 2010. Jadi balik Pulang 3 tahun. Udah 3 tahun berhenti. Kalau dulu kan di Jepang nggak ada perpanjang kontrak. 3 tahun selesai, udah nggak bisa kesini lagi. Dan dibuka kemarin tahun 2000 berapa itu? 2018. 2018 ya. Dari pengalamannya sampean nih selama bekerja, khususnya di job kelautan, apa sih perbedaannya, segi pekerjaannya itu bedanya apa sih, Mas? Segi perbedaannya itu kan termasuk kapal di sini kan termasuknya kapal troll. Kapal jaring dasar. Ya. Kalau yang lainnya saya kurang tahu ya, karena saya dari dulu sampai sekarang itu masuknya ke troll. Belum pernah saya di cumi, ikat suri, belum pernah di ronglen. Ronglen dulu pernah, cuma di Indonesia bukan di sini. Nah, segi perbedaannya Indonesia sama Jepang itu trollnya, cara kerjanya itu beda nggak sih? Oh, kalau masalah cara kerjanya pasti sama, cuman ininya apanya jaring sama ininya beda semua. Ada yang pakai jaring pukat harimau. Kalau di Indonesia kan pukat harimau kan, Iya. kan. Kalau di sini nggak boleh, kalau di sini, karena di sini terjaga. Di sini Kelestarian lautnya itu masih kelestarian dijaga. lautnya masih terjaga. Jadi tidak boleh sama pemerintah. Oke, dengan siapa, Mas? Ya, saya Nugi dari Brebes. Udah berapa tahun di sini? Ini mau masuk 2 tahun. Nanti tahun terakhir tahun depan. Jadi kalau di bagian job kelautan nih, sama seperti kita nih ya, Mas ya. Biasanya kan di job kelautan kontraknya jadi pemagang di Jepang itu 3 tahun. Iya. Apakah betah? Ya, yang namanya udah terjun pekerjaannya. Betah nggak betah ya harus dibetah-betah. Namanya udah terjun itu. Jangan setengah-setengah lah. Ngapain kalau berangkat sini setengah-setengah? Jadi intinya betah ya, Mas, Iya. selama 3 tahun itu. Betah. Dengan siapa, Mas? Saya Rizky mas, Rizky, asal dari Magelang, Jawa Tengah. udah berapa tahun di sini? Ini udah masuk tahun kedua nih. Itu tahun kedua dari 2019 juga Dari ya. 2019. Emang gaji pemagang di Jepang itu khususnya di job kelautan besar ya, Mas? Ya dibilang besar ya, lumayan lah bisa buat nabung, Buat masa depan buat ya. masa depan. Responnya dari keluarga atau di kelilingnya sampean itu, sampean jadi pemagang di Jepang itu apa sih? Kalau respon dari keluarga ya, yang pasti respon positif ya. Kalau dari tetangga mungkin ada yang berpikir negatif atau positif juga macam-macam sih. Jadi pemagang di Jepang itu bangga nggak sih, Mas? Kalau kerjanya biasa aja, tapi kalau kita di sini itu ada bangganya juga, ada gimana ya, susah untuk mengungkapkannya. Tapi saya juga di sini kalau bukan karena apa ya, kalau bukan karena Termotivasi ya. termotivasi dari kerjaan kita di Indonesia kan apa banyak kerjaan, cuman kan gajinya itu tidak memungkinkan. Kalau di sini ya
alhamdulillah lah ada sedikit-sedikit buat nabung. Jadi pemagang di Jepang itu bangga nggak sih? Kalau dibilang bangga ya bangga lah. Yang pertama itu ya namanya kerja di luar negeri ya, jauh dari sana keluarga gitu, punya rasa kebanggaan sendiri lah. Apalagi Jepang kan yang negara maju gitu kan, harus ya bangga itu kayaknya wajib, nggak wajib sih, emang rata-rata sini kalau udah berangkat tuh pesannya wah Jepangan gitu kan ya Mas. Dari segi kontrak 3 tahun nih, apakah di rumah atau di kerabat juga nggak merindukan suasana di sana loh? Ya kalau rindu ya pasti rindu ya Mas, namanya jauh dari keluarga selama 3 tahun kan nggak bisa pulang, pasti rindu pasti. Kenapa Mas alasan jadi pemagang di Jepang? Alasan ya, kalau alasan sih gimana ya, namanya rezeki, mungkin udah rezekinya di sini, jadi apa ya, emang Jepang pilihan Tuhan lah buat saya gitu. Jadi emang kalau dari diri sendiri emang punya niatan jadi pemagang di sini? Saya punya niatan ini dari awal, sebelum saya kan notabene-nya latar belakang sekolah pelayaran gitu kan. Sebelum sekolah pelayaran juga udah minat gitu kan. Sampean kok milih jadi pemagang di Jepang Mas? Sebenarnya sih bukan pilihan ya Mas, tapi gimana ya, kayak terinspirasi gitu dari teman gitu kan. Diajakin ayo ke Jepang aja, jadi bukan pilihan gitu. Jadi termotivasi dari kerabat ya? Dari kerabat. Apa pesan sampean Mas kepada para calon pemagang yang di sana yang masih belajar untuk keinginan bekerja di Jepang itu, apa sih pesannya sampean? Kalau pesan saya nggak ada lagi. Satu, utamakan dulu fisik. Karena kerja di sini itu nggak mengandalkan otak. Jadi di sini fisik itu modal utama, fisik. Modal keduanya yaitu bahasa. Bahasa harus juga biasalah ya dari sana. Dilatih, harus dilatih dulu, terus harus dikuasai bahasa Jepang ini. Dalam kurung jangan terlalu menguasai, jadi harus sekedar mengerti lah kalau datang ke sini. Kalau untuk awalan, tapi kalau untuk yang senior itu harus bisa lah, seenggaknya 50%. Kalau untuk yang kalian yang mau berangkat ke sini, yang masih di sana, seenggaknya 25%, 30% itu harus menguasai. Tapi yang tenaga itu fisik harus 100%. Harus totalitas. Harus totalitas 100%. Karena di sini itu nggak kayak di Indonesia. Kalau kita capek, kita bisa berhenti dulu. Berhenti minum ini itu. Di sini nggak ada kata itu. Oke, dulur. Terima kasih telah menonton video kami mengenai kenapa kok jadi pemilih jadi pemagang di Jepang. Terima kasih ya. Salam Gambate.